Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Kembali di pagi menjelang siang kita duduk bersimpuh bersama-sama di tempat yang mulia dalam rangka menindaklanjuti taklim rutin ba'da subuh di hari Sabtu. Harapan kita mudah-mudahan apa yang kita lakukan semua ini mendapat ridha Allah Subhanahu wa taala, taufik dan hidayah, rahmat dan inayah selalu menyertai kehidupan kita sehingga kelak mati husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'a li ashabi. Bacalah olehmu Quran sebab nanti di hari kiamat dia memberikan syafaat kepada yang membacanya. Mudah-mudahan termasuk kita semua. Khairukum man ta'allamal Quran wa 'allamahu. Sebaik-baiknya orang belajar dan mengajar adalah Al-Quran. Wa qala aidan man arada ayatakallama ma'allahi falyaqra'il Quran. Siapa orang yang ingin berbicara dengan Allah maka hendaklah baca Al-Quran. InsyaAllah dalam kesempatan yang sangat berharga di tempat mulia ini kita akan berdialog dengan Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 80. Apa itu? Mimma katabat. Iya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Fawailun lahum katabat aydihim wa wailun lahum mimma yaksibun. Wa wailun lahum mimma katabat aydihim wa wailun lahum mimma yaksibun. Lan tamassana إلا أياما معدودة وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة قل أتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهدا قل أتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهدا أم تقولون على الله ما لا تعلمون بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئة فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. صدق
Sadaqallahul azim. Qala al-Jazuri fi kitabih man lam yujawwidil Qur'an fa huwa asimun. Telah berkata Imam Jazuri dalam kitabnya, siapa orang baca Quran tanpa dengan tajwid maka dosalah dia. Untuk menghindar itu maka kembali mengingatkan kepada kita apa yang kita baca tadi sesuai dengan tajwid. Fawailul lahum mimma kasabat aydihim wa wailul lahum mimma yaksibun. Fawail harpulin, alasannya sebelum ya sukun ada fathah, huruf linnya ada dua, waw dan ya. Kalau di akhir kalimat atau diwakafkan jadi madlin, ya. Fawailul lul, idgham bila guna, tanwin bertemu dengan lam karena idgham terbagi dua, satu bigunah dan bila gunah. Bigunah hurufnya 4 yaitu yanmu, bila guna hurufnya 2 yaitu lamro. Keterangannya apabila nun sukun atau tanwin an in un bertemu dengan si yanmu itulah biguna. Tapi kalau bertemu dengan si lamro itulah bila guna. Contohnya fawailul lahum, jangan ditahan. Hum idgham mimi karena mim ketemu dengan mim. Jika mim ketemu dengan ba ikhfa sapawi. Jika bertemu selain mim dan ba idhar syafawi. Ini ditahan. Lahum mimma katabat, mim ma asli mim dipatah bertemu dengan alif. Alifnya alif rosam karena alif terbagi 3, 1 alif rosam, 2 maksurah, 3 mamdudah. Ini termasuk alif rosam, alif yang lurus. Lahum mimma katabat, tak apa nih, tak majrurah atau tak tanis karena tak ada 2, ada marbutah, ada majrurah. Nah kalau majrurah itu yang tak tanis, ya, tapi kalau yang marbutah yang bulat. Nah, dibacanya lahum mimma katabat di masrihim idhar syafawi, mim ketemu dengan waw. Wawain lul idgham bila guna. Lahum idgham mimi atau mutamasilain karena mim ketemu dengan mim. Dalam hukum mim sukun, ya. Mimma tajibul gunah ma asli yaksibun arid lis sukun. Waqo lu lang ikhfa akrab karena ikhfa terbagi 3, 1 akrab, 2 awsat, 3 ab'ad. Ini akrab. Lang udah dekat dengan tak. Tamassanan asyamsiyah, alif lam bertemu dengan nun. Ciri yang kedua ada tasydid, yang ketiga alnya enggak dibaca hurufnya ada 14 yaitu ta, sa, dal, za, ra, zai, sin, shin, sad, dad, ta, za, lam, nun. Lanjut. Na asli illa asli depan ada alif majaiz munfasil. Jadi lan tamassanan naru illa ayyama. Nah itu
illa mad jaiz munfasil, kena mad asli disambut oleh alif dalam dua suku kata. Yang kedua ada alif tuh yang kayak bendera itu namanya alif mamdudah. Nah, sehingga panjangnya boleh dibaca 3 wajah. 1 alif, 2 harakat, 2 alif, 4 harakat, 2 setengah alif, 5 harakat. Artinya boleh baca lan tamasanan naru illa ayya illa ayya illa ayya. Itu namanya boleh dibaca 3 wajah. Ayya mam tanwin ketemu mim, bukan mim ketemu mim. Idgham biguna, kecuali mim ketemu dengan mim. Ini kan tanwin. Ayyamam ma'dudah, tak marbutoh berubah jadi ha ma'dudah, bukan ma'dudat, karena bukan tak majrurah. Qul littakhadtum, tum izhar sapawi, mim ketemu dengan ain. Indallah ikhfa akrab, karena nun bertemu dengan dal. Indal asyamsiyah, alif lam bertemu dengan lam. Yang kedua ada tasdid, alnya tidak dibaca. Ahdan dan dan jalalah. Ahdan ikhfa awsat, karena tanwin bertemu dengan fa, ya. Jadi ikhfa hurufnya ada 15, terbagi 3, ada akrab, ada awsat, ada ab'ad. Akrab hurufnya 3, ta, dal, to. Ab'ad hurufnya 2, qaf sama kaf, sisanya awsat. Jadi bacanya dan tengah-tengah, mimik mulut ke atas enggak, ke bawah enggak. Dan palai idgham biguna atau nakis, nun ketemu dengan ya. Yukhlifallahu ahdahu, matsilah qasi tawilah, ya ketemu alif, ya. Di sini hak domir terjadi, hanya pada domir, kemudian disambut oleh alif dalam 2 suku kata, ditambah ada alif mamdudah, maka hukumnya masilah tawilah, boleh dibaca 3 wajah. Tapi kalau waqaf fala yukhlifallahu ahdah, namun di sini ada sehingga harus baca wasal. Ahdahu taku lu na'adallah hima la ta'lamun, enggak jadi karena depannya ada bala. Wakafnya ma la ta'lamuna bala, ya. Bala mad asli lam patah bertemu dengan alif, alifnya alif maksurah. Maksud itu ya tanpa titik, ya, sehingga qiraat sad membolehkan ma la ta'lamuna bali man ikhwanya ab'ad, nun sukun bertemu dengan kaf, kasaba sayyi'atan idgham nakis, tanwin bertemu dengan waw. Wa aha tot majrurah atau tanis bihi masilah qasirah khati'atu, mad wajib mutasil karena to di kasroh bertemu dengan ya, di depannya ada hamzah, ditambah alif mamdudah, hukum madnya 2 setengah alif,
mimma harkat menurut qiraat Warash. Hu nggak ada ya. Khati'atuhu paula mad wajib mutasil asha bun asyamsiyah na aslihum pi asliha khalidun arid lisukun kana mad asli dilawakafkan wallahu alam bissawab. Sekarang terjemahannya. Fawailul lahum mimma katabat aydihim wa wailul lahum mimma yaksibun. Maka siksaan keras alias wail. Al-wail wadin pi jahannam, yang namanya wail posisinya berada di tengah neraka jahannam. Saya waktu di Yordan lewat ke Yordan, di situ target mengatakan, bapak-bapak, ibu-ibu coba lihat sebelah kanan, di situ ada lembah jahanam. Kita dengar lembah jahanam kira-kira gimana? Merinding ya. Ini kayak apa sih lembah jahanam? Ya begitu diberitahukan dalam bis, kita akan lewat ke dalam satu lembah yang terkenal dengan lembah jahanam. Kita pada diri karena pengen lihat kayak apa sih. Nggak taunya ada berubah jadi sebuah taman. Dulunya itu lembah jahanam tempat pembakaran bayi. Di saat mereka hendak memohon kepada para dewa, harus mengorbankan anaknya sendiri. Makanya sampai sekarang disebut lembah jahanam. Nah kita dengar jahanam udah merinding banget. Apalagi nauzubillah sih, jangan sampai ya. Cuman dengarnya jahanam aja udah apa? Kita ketika baca tasyahud akhir aja, Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam. Kita membaca kalimat itu aja, ya Allah. Cuman kita minta perlindungan jangan sampai masuk neraka jahanam. Ini fawailul lahum mimma katabat aydihim. Kenapa mereka disiksa dengan keras masuk dalam wail? Lahum bagi mereka bima katabat aydihim, dari apa yang telah dicatat oleh tangan-tangan mereka, minal makhluki, yaitu oleh tangan Allah bagi mereka dari yang dibuat oleh Allah. Nah ini mereka terutama ini lanjutan ayat sebelumnya ya, mereka merubah tentang masalah kitab Taurat yang sebenarnya. Ya, nah perubahan itulah yang diancam oleh Allah dengan siksaan tadi yang sangat keras. Yang kedua, wa wailul lahum mimma yaksibun, dan siksaan mereka yang sangat keras adalah dari apa yang menyebabkan yang pernah dilakukan oleh mereka. Apa yang dibuat hasilnya itulah. Kalau bahasa Nabi kita Muhammad SAW, al-jaza yaitu min jinsil amal, balasan tergantung perbuatan. Fa in khairan fa khairan wa in syarran fa syarrun. Kalau dia berbuat baik dibalas baik, kalau dia berbuat jahat dibalas. Nah, ini kembali jadi wa wailul lahum mimma yaksibun, kecelakaan mereka, disiksanya mereka dari sebab karena ulah perbuatan mereka sendiri. Wa qalu, dan mereka berkata, lang tamassanan naru illa ayyaman ma'dudah, tidak akan disiksa dalam neraka illa ayyaman ma'dudah, melainkan beberapa hari bilangan. Berapa yang dimaksud dengan bilangan? Qalilatan arba'ina, sedikitnya 40 hari, 40 hari. Nah kalau direndam dalam neraka jahanam 40 hari kira-kira kayak apa? Ini kalau ibarat dunia penjara istilahnya, narapidana 1 hari aja terasa setahun, apalagi direndam dalam neraka 40 hari kira-kira kayak ya. Nah ini kembali, qul atakhaztum indallahi ahda ma la yukhliq wallahu ahda.
Kul, katakan lahum ya Muhammad, katakan olehmu kepada mereka, bahwa atakhaztum, bahwa apakah istilahnya mereka, yaitu atakhaztum, sudah melakukan perjanjian, khuzifat, dibuang, minhu, daripadanya huruf hamzah. Jadi kulit takhaztum, ya di sini kan atakhaztum. Ini kalau khuzifat minhu hamzah, dibuang huruf hamzahnya, al waslu, karena hamzah wasal. Jadi boleh kulit takhaztum. Jadi bukan kul atakhaztum. Walaupun orang banyak baca kul atakhaztum, tapi kalau dalam tafsirnya khuzifat minhu hamzah al wasl, dibuang huruf hamzahnya kalau diwasal, ya wasal dilanjutkan kulit takhad. Nah ini alifnya alif wasal, bukan alif qata. Boleh. Kemudian yang berikutnya, karena dia bentuknya istifham, bentuknya sebuah pertanyaan, apakah, nah ini dia, ya mereka melakukan atau membuat perjanjian indallah, di sisi Allah, dengan janji bahwasanya fala yukhlifallahu adahu, maka tidak akan menyalahi apa yang telah dijanjikan dengan Allah Subhanahu wa taala. Aibal, bahkan atau akan tetapi, taquluna 'alallahi, mereka berkata kepada Allah, ma la ta'lamun, apa yang mereka tidak ketahui. Bala di sini tamassakum wa takhluduna fiha, artinya mereka disiksa oleh Allah, wa takhluduna fiha, itu kekal di dalam neraka tersebut, mimma kasaba sayyi'ah, daripada orang-orang yang telah melakukan keburukan, syuraka, yakni mempersekutukan Allah. Wa ahatat bi khati'atuhu, dan dihabiskan dengan sebab keburukan mereka. Apa itu khati'atuh? Yaitu semua dosa-dosa yang telah diperbuat. Nah kemudian bil ifrodi, secara pribadi masing-masing, wal jam'u, atau bentuk jama'. Nah kemudian paulaika ashabun nari hum fiha khalidun, dimana setelah Allah Subhanahu wa taala mereka disiksa di dalam neraka dalam tempo, ada yang mengatakan minimal itu 40 hari, maksimal wallahu alam selama-lamanya di dalam neraka. Paulaika ashabun nari hum fiha khalidun, maka kata Allah dalam ayat ini, mereka adalah penghuni-penghuni neraka yang selama-lamanya di dalam neraka. Ini na'udzubillah min dzalik. Nah orang sekarang kenal nggak dengan neraka? Sedangkan di dalam kitab Taurat itu dirubah oleh mereka, nggak ada cerita neraka, nggak ada cerita surga. Makanya mereka hidup berani. Kenapa? Karena nggak ada dua pilihan yang akan terjadi nanti di yaumil qiyamah, di hari akhirat. Neraka itu nggak ada, surga itu nggak ada. Jadi seakan-akan setelah hidup di alam dunia tidak ada permasalahan di alam berikutnya. Padahal prosesi kehidupan manusia masih jauh jaraknya. Kenapa? Karena harus menghadapi alam barzah. Jangankan alam barzah, waktu sakaratul maut aja kira-kira kayak apa? Pernah ngalamin? Yang dalam doa selamat dikatakan Allahumma hawwin alaina pisakarotil, itu rohnya ada alif, jangan pisakarotil tapi pisakarotil maut, ya Allah mudahkan saya ketika dicabut nyawa. Di balik kemudahan berarti ada apa? Ada apa? Ada kesusahan, ada keberatan di sana. Makanya pantas kalau orang yang mau mati terkadang seminggu hidup kagak, mati juga ngap-ngapan di ruang ICU. Ada juga yang sebulan, ada juga yang tahunan dan sebagainya. Pernah saya alami waktu mertua dirawat di rumah sakit Persahabatan. Ini orang udah 15 tahun dirawat.
Sampai-sampai siapa sih ya dia nggak kenal dokter sama suster? 15 tahun bayangin. Ya, sampai dia ngobrol dengan waktu saya dirawat, dioperasi dulu ya pertama kali. Jadi waktu saya ceramah di Cilingking tuh keluar darah. Saya nggak tahu, tapi panitia yang di belakang ngasih tahu, maaf Pak Kiai punya penyakit. Kenapa kok keluar darah? Saya hentikan langsung, besoknya saya dioperasi. Itu bertemu dengan orang yang dirawat selama 15 tahun. Apa dia bilang? Saya yakin nanti malam kita ruangan berisik. Kenapa? Karena ada yang dioperasi. Anwar, gitu kan? Tapi alhamdulillah ternyata malah tidur saya. Menurut prediksi mereka bakal nangis terus, menjerit kesakitan kan? Tapi ternyata malah tidur. Itulah dunia terbalik. Nah ini kembali. Jadi buat kita semua itu sampai sedemikian rupa. Nah, kalau seandainya apa yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi mereka yang melakukan tentang masalah, yaitu keburukan ataupun yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, mereka tidak hiraukan karena merasa dirinya cukup hidup hanya satu kali. Makanya mereka hilangkan cerita tentang surga maupun neraka. Tapi bagi kita umat Islam, nggak bisa Al-Quran dibuang begitu saja. La tubaddila li kalimatillah. Tidak akan mampu manusia merubah satu kata pun apa yang terkandung dalam. Nah, tapi kalau kitab Taurat, oleh istilahnya ulama-ulama mereka begitu beraninya dicoret. Kalau bahasa sekarang diapain? Ditip ek, bayangin. Neraka coret, surga coret. Jadi seakan-akan hidup hanya cukup satu kali. Ya, dia nggak tahu sakaratul maut aja manusia kayak apa. Dan Allah balas, jangankan di alam barzahnya, waktu sakaratul maut saja Allah akan tunjukkan apa yang pernah dia perbuat waktu hidup di alam dunia. Contoh, ada orang waktu sakaratul maut dia bilang begini, yang nunggu perempuan semua lagi nggak ngerti. Dia bilang kiu, kata ibu-ibu, Pak jangan kiu la ilaha illallah, tetap kiu terus. Ibu-ibu saking bingungnya nih manggil bapak-bapak keluar, Pak coba dengerin apa sih yang dia omongin, padahal kita ajarin Allah la ilaha, tetap kiu. Ini si bapak CS-nya nih tahu persis. Kenapa? Karena temennya beli kartu kiu, dibeli di warung kartu kiu, ditaruh di depan matanya, kartu kiu langsung plus mati. Mati apa nih? Mati apa? Mati kiu. Ya Allah. Nah itu tadi, itu belum masuk ke alam apa? Kubur ya. Bahkan waktu saya sebelum terjadi tsunami di mana? Belum, bukan Aceh. Astagfirullahaladzim. Itu begitu saya cerita begitu, dia cerita lagi. Iya Ustad, di kampung aneh juga ada tuh orang waktu mau meninggal. Dia begini nih. Ini orang pada bingung ngapain nih. Katanya kalau hidup tukang mancing. Makanya tukang mancing siapa aja nih waktu sakaratul maut begini terus. Itu sebelum mati aja di Allah apa? Ya Allah Rabbi, na'udzubillah min dalik. Itu belum dicabut nyawa ya, baru apa? Baru pemanasan doang, baru warming up doang. Nah gimana kalau ada dicabut nyawa yang dalam doa Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut wan najata minan nari wal afwa indal hisab. Ya Allah, ringankan saya ketika dicabut nyawa. Nah, makanya di sini kembali orang yang dicabut nyawa dengan berbagai macam bentuk wajah, mata, mulut dan lain sebagainya. Nah, ini tergantung dari perbuatan tadi sesuai dengan sabda Rasulullah bahwa balasan tergantung amal. Kalau baik dibalas baik, kalau jahat dibalas jahat. Tinggal respon kita mau yang mana. Ya, Allah sudah jelaskan
Faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Siapa yang berbuat kebaikan sekalipun sebesar atom, sekalipun sebesar jarum benda yang terkecil, tetap Allah akan balas. Begitu juga keburukannya. Ini kembali buat kita semua. Jadi alam masih panjang dalam perjalanan. Setiap manusia melalui prosesi tadi. Itu baru sakaratil maut. Nanti setelah dicabut nyawa masuk alam barzah. Setelah alam barzah nunggu nanti proses berikutnya untuk dilakukan mizan. Apa mizan? Ditimbang. Kalau sekarang kan yang ditimbang kemarin daging. Jadi anak-anak tiap bulan ditimbang. Apa balita ya? Balita ditimbang untuk mengetahui tentang perkembangan si anak. Apakah ini anak bagus atau anak bermasalah, ditimbang. Nanti di akhirat bukan balita lagi tapi remako, remaja kolot. Remaja kolot ditimbang, remaja ditimbang, semua ditimbang. Itu alam mizan, untuk membagikan masing-masing dia punya amal catatan, ya. Setelah dibagikan ada yang dikasih tangan kanan, ada yang kasih tangan kiri, ada yang kasih di belakang. Nah ini kalau kasih tangan kanan optimis, berarti dia bakal masuk surga. Tapi yang sebelah kiri otomatis berarti dia siap neraka. Lebih hina lagi kalau suruh ngambilnya di mana? Di belakang. Ya, itu di alam mizan. Nah sehingga ketika nanti dari kiamat, setelah diaksi masing-masing rapotnya, amal catatannya digantung di leher. Kira-kira ini catatan berapa lembar? Berapa lembar kira? Dari semenjak balik sampai kita meninggal. Katakanlah umur kita sampai 70 tahun. Berarti 65 tahun ini lembaran ada digantung di mana? Di leher. Lalu kata Allah, Iqra kitabak. Baca tuh. Baca catatan amal kamu ketika hidup di alam dunia. Itu Allah udah bilang, Iqra kitabak. Baca tulisan kamu, baca sejarah kamu, biografi kamu, apa yang telah kau perbuat waktu hidup di alam. Itu kata Allah. Ya. Nah, jadi makanya kembali apa yang baru saja kita dengar tadi, ulah tangan mereka yang telah mereka berani merubah tentang apa yang terkandung dalam kitab Taurat. Makanya kita umat Islam sudah dijanjikan oleh Allah, la mubaddila li kalimati, tidak akan mereka mampu merubah satu kata pun gak akan. Kalau Quran ya, kalau tadi Taurat, Injil masih bisa diapain? Dirubah-rubah oleh ulama mereka. Tapi jangan coba-coba ingin menggeser, jangankan satu kata, satu huruf saja. Nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Kami yang menurunkan Quran, kata Allah, kami juga yang memelihara Al-Quran. Nah, jadi kalau keutuhan Al-Quran itu dijamin oleh Allah, nggak akan bisa yang merubah tentang revisi ataupun tentang kandungan dan sebagainya. Dulu H.B. Yasin, seorang sastrawan ya, Indonesia, ketika beliau menerjemahkan dengan sastranya, begitu produk, ulama-ulama melakukan badan tafsir. Setelah ditafsir oleh para ulama ahli Quran, mereka enggak setuju. Kenapa? Karena ada kalimat yang berlebih-lebihan dalam menafsirkan atau memaknakan ayat tersebut, sehingga ditolak, enggak boleh terbit. Produk Quran dari Jepang datang ke Indonesia, badan tashih, mereka meriksa 30 ayat, ternyata di situ ada ayat, ada huruf yang dibuang. Nah, jadi itu jaminan Allah, bukan berarti Allah yang langsung mengawasi, Allah yang mendeteksi tentang apa yang diproduk oleh manusia, tapi Allah melahirkan manusia yang hafal Quran. Nah, sehingga kalau hafal Quran kan nggak mungkin kecolongan. Ya, makanya kita suka tanda tanya dalam hati, guru-guru kok kayaknya hafal Quran, padahal bukan hafal Quran, karena saking biasanya baca Quran sehingga kalau orang salah terasa gitu kan.
Ya, jadi makanya di sini jangan kaget kalau kita ngaji sama guru. Guru kayaknya apal Quran, kenapa kok salah kita tahu, sebelumnya juga kita tahu dan sebagainya. Itu bukan karena itunya, karena saya ingat Guru Majid. Guru Majid ini ulama besar, ya. Itu kalau ngajar naik sepeda. Ya. Nah, ini ketika ditanya, "Guru, gimana sih cara menghafal Quran?" Beliau katakan, "Enggak perlu dihafal. Dulu kamu baca Fatihah pernah ngapalin nggak? Fatihah pernah dihafalin nggak? Enggak kan? Saking seringnya dibaca, lambat laun jadi hafal. Ah, begitu juga Quran kalau selesai alif lam mim sadaqallahul azim minal jinnati wan nas. Ambil awal sama akhir kita baca, udah hatam baca lagi, hatam baca lagi. Kira-kira lambat laun jadi apa? Itu Guru Majid. Kalau kita udah bisa begitu belum? Ah. Nah ini contoh ya. Jadi kembali tadi wa wailul lahum mimma yaksibun. Disiksanya mereka adalah dengan sebab ulah tangan mereka, dengan sebab perbuatan mereka. Jadi kembali apapun yang dilakukan oleh manusia dalam dunia nanti oleh Allah akan dibalas. Makanya ketika anak-anak SMP ngaji di rumah kemarin baca Tambihul Ghafilin, sabda Rasulullah tentang disiksanya seekor burung. Dulu pernah flu burung, ayam di kandang dibakar sama kandang-kandangnya. Pernah nggak? Viral juga kan? Burung-burung dibakar sama sarangnya. Begitu teganya manusia. Dia nggak tahu bahwa di akhirat nanti burung akan menuntut kepada Allah, ya Rabb, nih Fulan bin Fulan telah membakar saya berikut kandang saya, padahal saya nggak berbuat dosa. Gara-gara cuman peluk burung, orang takut ketularan flu burung, padahal bukan sebab kena ayam gitu kan, sampai ayam dibakar dengan kandangnya. Coba kira-kira gimana? Nanti nuntut mereka, hak mereka. Hai ayam, silahkan tuntut apa yang telah kau dilakukan oleh dia. Ya Rabb, dia telah membunuh saya, dibakar berikut kandang saya. Sekarang nyalakan api, bakar lagi orang ini oleh kamu. Itu cuman burung doang. Burung, gimana kalau manusia? Ah, gimana kalau manusia? Bunuh satu sama dengan membunuh seluruh manusia. Man qatalan nafsan fakanama qatalan nasa jami'a. Siapa yang membunuh seseorang sama dengan membunuh seluruh manusia. Na'udzubillah min dzalik. Ini kembali jadi al jaza min jinsil amal tadi. Nah kemudian berikutnya mereka berkata bahwa enak aja ngomongnya lagi, kita disiksa paling cuma beberapa hari. Gitu kan, qoli lah istilahnya di sini qolilatan arba'ina yauman, itu paling sedikit 40 hari ya. 40 hari nggak apa-apalah. 40 hari ini waktu kan nggak terasa. Dia nggak tahu satu hari di sini 1000 tahun di sana. Kira-kira kayak apa? Satu hari cuma di sini, satu hari kan cepat. Tapi kalau 1000 tahun di sana kira-kira kayak apa? Ah? Ya Allah, karena alam sudah tidak ada lagi, terbit matahari nggak ada, bulan nggak ada, bintang pun, langit sudah dirubah, bumi pun sudah dirubah, sehingga jarak waktu yang begitu lamanya. Kenapa? Kita hidup di dunia kan ada matahari aja yang merubah antara siang dan, coba kalau matahari nggak terbit tiap hari kira-kira gimana? Ya malam terus, gelap terus, nggak akan tahu waktu, jam dan lain sebagainya. Nih kembali mereka berkata lan tamasanan nar illa ayyamam ma'dudah. Tidak akan istilahnya disiksa kita dalam neraka kecuali hanya beberapa hari. Beberapa harinya ini oleh tafsir dikatakan qalilatan arba'ina, paling sedikit 40 hari. Ya 40 hari kira-kira udah kayak apa? Ya. Saya waktu di Garut, lihat di Garut kawah. Mungkin bapak-bapak yang pernah mandi air panas tapi nggak ke gunungnya. Padahal itu kalau naik ke gunungnya, itu Gunung Derajat itu ada di sana kawah, ada yang 200 cc, ada yang di 100 cc, ada yang 300 cc. Panasnya, menggolaknya itu.
Itu di atas gunung, ya. Nah, di atas gunung, begitu saya lihat yang 100-200 hawanya belum berapa. Diajak oleh tour guide-nya yang paling tinggi. Yuk kita ke atas lagi, lihat kawah yang 300 cc. Begitu melihat air apa? Mendidih sampai begini. Konon kata tour guide tadi, anjing 5 menit dilempar ke situ, kulit daging rontok semua, saking apanya? Tinggal supir bilang, ya Ustaz gimana kita ya, ini baru kawah doang, belum neraka. Itu kawah yang 300 cc, anjing dilempar 5 menit rontok semua. Sampai-sampai kayak tour guide, kalau bapak mau mandi, ada kawah yang bisa menghilangkan gatal segala macam, itu di Gunung Derajat. Ya, coba bayangkan, dunia saja Allah membuktikan kawahnya kayak begitu, belum nerakanya kayak apa kira-kira. Inilah hadirin jamaah rahimakumullah, kembali buat kita semua bahwa kulit takhazatum indallahi ahdam fala yukhlifallahu ahdahu am taqulu 'alallahi ma la ta'lamuna bala man kasaba sayyi'atan wa ahatat bi khati'atuhu fa ulaika ashabun nari hum fiha khalidun. Yang ternyata bukan itu hanya hayalan mereka, hanya praduga mereka akan masuk ke dalam neraka 40 hari. Ternyata fa ulaika ashabun nari hum fiha, mereka akan dimasukkan ke dalam neraka selama-lamanya. Semua amal kebaikan dihapus, dihilangkan oleh Allah karena akibat perbuatan dosa mereka. Itu na'udzubillah min dzalik. Nanti bagaimana kalau orang beriman? Insya Allah nanti walladzina amanu wa amilu sholihati ulaika ashabul jannah hum fiha khalidun. Insyaallah nanti ke depan ayat berikutnya janji Allah buat orang yang beriman. Wallahu a'lam bishawab. Sampai situ. Ini bagaimana kita menghindari perbuatan maksiat supaya jangan masuk ke dalam neraka. Ya kalau nggak mau masuk neraka, sebetulnya kalau menurut Allah dalam Quran, wa amman khafa maqama rabbih wa nahsal anil hawa fa innal jannata hiyal mawah. Adapun orang-orang yang takut kepada Allah dengan siksa dan kebesaran Allah, dia kendalikan hawa nafsunya, maka tempat kembalinya adalah surga. Berarti di sini apa? Takut, kendalikan hawa nafsu ketika kita ingin melakukan maksiat. Udah, Allah janji masuk surga, berarti kan nggak masuk neraka. Kalau Allah janji masuk surga, berarti masuk neraka nggak? Enggak. Ya, nah ini itu kalau ingin masuk surga tanpa disiksa, caranya adalah tadi, takut dengan kebesaran Allah, takut dengan siksaan Allah, kendalikan hawa nafsu, maka tempat kembalinya adalah surga tanpa reserve, ya, tanpa dianiaya sedikit pun. Itu caranya, kendalikan. Kita katakan kalah kagak nafsu diikutin, pengen makan soto iga di mana nih? Wah, di sana. Makan kan ngikutin, padahal ada di mana-mana tuh iga, harganya juga beda. Nah kalau kita kendalikan, insya Allah duit nggak bayar, nggak keluar banyak. Itu contoh umpama, karena kita ikutin akhirnya duit padahal sama aja gitu kan. Kalau lapar pasti enak, yang nggak enak kan kalau nggak sehat. Ini contoh, kendalikan tuh seharusnya. Kalau kita kendalikan, insya Allah duit nggak habis banyak, nggak capek, nggak macet gitu kan. Umpamanya karena ngikutin hawa nafsu, akhirnya apa? Itu tadi, ya ini umpamanya, jangan dipikirin, ntar dipikirin lah. Itu contoh kecil seperti itu aja. Pengen makan asinan di Bogor, ke Bogor naik kereta, padahal asinan di mana-mana juga ada, gitu kan?
Nah kita ikuti naik kereta, udah bejubel, itu gak udah ngantri, masih juga diikuti. Padahal makannya juga sama. Nah kita kendalikan, itu namanya apa? Mengendalikan hawa nafsu. Jangan ikuti lawan. Ya dari kecil sampai yang besar, kebiasaan biasa nanti. Allah bisa karena biasa. Wallahu a'lam bishawab. Mari kita tutup dengan zikir tauhid. Falyatafaddal masyaallah.